Saya menjelaskan dulu definisi dari literasi sains dalam penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat kerangka berpikir untuk bab 2 skripsi. Proses pembuatan skripsi atau penelitian yang berkualitas haruslah didasarkan pada sejumlah langkah-langkah panjang yang dijalankan. Metode penentuan langkah ini sendiri bertujuan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari apa yang dibahas dan masalah yang dimunculkan. Dalam berbagai bentuknya, salah satu langkah ialah membuat kerangka berpikir yang disebut juga sebagai kerangka teori atau teoritis. Oleh karena itulah, pada video ini akan menjelaskan tentang kerangka berpikir dan cara membuatnya dengan mudah. Sebelumnya, tonton terus video ini, subscribe, dan tekan lonceng biar kamu tahu video terbaru seputar skripsi dan lainnya. Selamat menyaksikan, kita mulai ya, bismillah. Kerangka berpikir adalah model atau gambar berupa konsep tentang hubungan antara variabel satu dengan berbagai faktor lainnya. Arti dari definisi di atas bahwa kerangka berpikir merupakan gambaran tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Bagaimana faktor-faktor dalam penelitian tersebut dapat saling berhubungan. Kerangka berpikir juga landasan bagi seorang peneliti untuk menentukan hipotesis. Bagaimana kerangka berpikir bisa menentukan hipotesis? Dalam kerangka berpikir yang baik akan dijelaskan pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, jika ada dua variabel dalam penelitian, misalnya variabel dependen dan independen, maka kerangka berpikir menjelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut disertai teori-teori yang mendukung. Contohnya, pengaruh media pembelajaran X terhadap hasil belajar siswa atau Y pada mata pelajaran kimia materi S. Nah, pada contoh tersebut terdapat variabel dependen dan independen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi dalam hal ini adalah hasil belajar, sedangkan hasil belajar sebagai variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu media X. Nah, untuk membuat kerangka berpikirnya, pada kerangka berpikir, peneliti harus bisa menggambarkan konsep hubungan antara kedua variabel tersebut. Bagaimana bisa peneliti memiliki pikiran bahwa hasil belajar siswa akan meningkatkan jika diberikan perlakuan penggunaan media X. Konsep tersebut nanti akan didukung oleh teori-teori yang mendukungnya. Nah, jadi nanti yang kalian tuliskan di kerangka berpikiran tuh intinya ini ya, yang dimerah-merahin ini. Itu jadi gimana sih kalian tuh bisa punya pemikiran bahwa media X itu bisa mempengaruhi hasil belajar. Nah, diceritakan di situ. Selanjutnya, maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu memahami bagaimana membuat kerangka berpikir. Untuk itu, perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, jadi kerangka berpikir itu biasanya ada yang minta tabel dan ada yang minta paragraf. Kalau yang minta paragraf, kalian jelaskan yang tadi ya, seperti yang sudah saya tandain tulisan merah. Nah, terus jika diminta dengan menggunakan tabel, maka kalian bisa menggunakan seperti ini contohnya. Ini untuk penelitian eksperimen ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat kerangka berpikir. Yang pertama, menetapkan variabel yang detail.
Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti untuk membuat kerangka berpikir yaitu menentukan variabel secara detail. Jadi, untuk mendapatkan teori apa saja yang nanti akan dicari guna mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang jelas, peneliti harus menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, jadi di penelitian kalian itu harus jelas variabelnya. Kayak misalnya kalau OTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kan banyak, ada kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Kalian harus menentukan apakah mau digunakan semua atau hanya sebagian saja. Selanjutnya, yang kedua, bacalah buku dan jurnal hasil penelitian. Ini adalah langkah yang umum dalam setiap mempelajari suatu hal. Begitupun dalam penelitian, kita harus membekali diri kita dengan berbagai pengetahuan yang relevan dengan penelitian kita. Sehingga langkah selanjutnya setelah menentukan variabel yaitu membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian variabel. Nah, ini kenapa kalian harus membaca buku atau jurnal sebanyak-banyaknya? Karena di dalam kerangka berpikir itu kita sudah tidak menggunakan sumber. Jadi kerangka berpikir itu murni dari pendapat kalian sendiri gitu ya, hasil membaca buku. Misalnya kalau kalian mau menjelaskan tentang pengertian HOTS dan variabelnya secara detail, yaitu kalian harus menggunakan pengertian sesuai penelitian kalian sendiri gitu. Jadi sudah bukan menurut siapa lagi gitu ya. Yang ketiga, memberikan penjelasan secara teori-teori. Nah, pada tahap 1 kita sudah menentukan variabel-variabel secara detail. Dari variabel tersebut menentukan pola teori-teori yang mendukung variabel tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ketiga peneliti diminta untuk menjelaskan teori-teori yang ada pada kerangka berpikir. Nah, jadi bukan teorinya lagi yang ditulis ulang, tapi kalian harus menjelaskan teori-teori itu dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Jadi sudah tidak menggunakan kutipan lagi. Di kerangka berpikir itu sudah tidak menggunakan kutipan lagi. Itu ya, memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Nah, gitu. Jadi dijelaskan kira-kira mengapa tadi ya model X itu bisa mempengaruhi variabel itu, kira-kira kenapa, perlakuannya apa aja. Nah, kalian jelaskan di sini. Kemudian yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Argumen teoritis dalam kerangka berpikir merupakan sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Nah, jadi nanti di kerangka berpikir ini kalian kan pasti mengira bahwa model X itu bisa meningkatkan hasil belajar kan? Nah, itu ditulis alasannya kenapa. Terus itu namanya hipotesis sementara, meskipun nanti dalam penelitian belum tentu si model X itu meningkatkan hasil belajar siswa, gitu ya. Oke. Dalam prakteknya, membuat argumen teoritis memerlukan kajian teoritis atau hasil penelitian yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai petunjuk atau arahan bagi pelaksana penelitian. Nah, tapi ini tidak kalian tulis, misalnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh titik-titik, siapa titik-titik sudah tidak perlu lagi. Yang kalian perlu lakukan hanya menulis ulang menurut argumen kalian berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah kalian baca. Gitu ya. Jadi tetap di kerangka berpikir ini tidak ada kutipan atau tidak ada pernyataan orang gitu. Jadi murni argumen kalian sendiri, tapi berdasarkan penelitian yang relevan, penelitian terdahulu yang ada di kajian teori yang di bab 2, yang di pertama, bab 2 bagian pertama. Oke, sehingga pada akhirnya produk dari kerangka berpikir adalah sebuah jawaban sementara atas rumusan masalah hipotesis. Oke, gitu ya. Selanjutnya, ini saya kasih contoh untuk kerangka berpikir yang sudah saya buat, agar kalian bisa lihat strukturnya ya, seperti apa. Ini contoh dari kerangka berpikir. Di sini
Saya menjelaskan dulu definisi dari literasi sains dalam penelitian saya. Jelaskan ya, jadi jelaskan tentang secara detail tentang variabel terikat dan variabel bebasnya. Di sini saya menjelaskan tentang literasi sains yang saya gunakan dalam penelitian saya. Karena kan definisi literasi sains itu kan banyak ya menurut para ahli. Nah, ini yang saya gunakan. Setelah itu saya jelaskan definisi tentang variabel bebasnya, yaitu menggunakan model discovery learning. Tapi saya tidak menjelaskan bahwa discovery learning adalah model bla 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 bla. Tapi yang saya jelaskan adalah discovery learning dalam penelitian saya. Kebetulan discovery learning dalam penelitian saya itu menggunakan pendekatan TPACK. Nah, dijelaskan seperti apa model discovery learning yang menggunakan TPACK itu. Oke, setelah itu baru cari keterkaitan antar variabel-variabel dalam penelitian. Nah, ini gimana caranya model discovery learning dengan pendekatan TPACK itu dapat mempengaruhi atau meningkatkan literasi sains dan keterampilan sosial. Di sini kalian jelaskan aja kira-kira treatmentnya apa, perlakuannya apa, sehingga diprediksi bahwa kalau misalnya diterapkan model discovery learning itu literasi sains siswa akan meningkat. Nah, ini kalian jelaskan di sini, itu ya. Selain itu, kan kalian menduga atau kalian membuat hipotesis sementara bahwa dengan model discovery learning dan pendekatan TPACK itu akan meningkatkan literasi sains, gitu kan? Itu namanya hipotesis sementara ya. Kalian jelaskan gimana menurut kalian itu bisa berpengaruh terhadap literasi sains gitu. Nah, sini juga jangan lupa ditambahkan penelitian terdahulu. Jadi kalian harus masukkan berdasarkan penelitian terdahulu bahwa model discovery learning ini bisa meningkatkan literasi sains siswa karena apa-apa. Nah, kalian jelaskan di sini. Gitu ya. Nggak perlu panjang-panjang untuk bikin kerangka berpikir, cukup 3, 4, atau 5 paragraf. Kemudian kalian perhatikan di sini bahwa tidak ada kutipan-kutipan. Jadi ini adalah argumen kalian secara teoritis gitu ya. Tapi jangan argumen yang asal, tapi argumen berdasarkan teori yang ada di bab 2 bagian kajian teori gitu. Kalian ungkapkan lagi di sini itu berdasarkan argumen kalian. Oke, gitu ya. Mudah kan? Oke, kalau misalnya belum jelas kalian bisa tanya ke saya, atau kalau misalnya kalian mau konsultasi bisa kirim file ke saya, nanti akan saya berikan masukan, saran gitu ya. Oke, selamat belajar, selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.